Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Refridawati SPDMM, Kepala Sekolah UPT SDN 01 Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Darmasraya. Di sini saya akan berbagi praktik baik dengan judul dengan kuisis kertas lenyap uang terserap. Praktik baik ini akan saya gunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024. Oke Bapak Ibu, untuk kondisi real sekolah kami pada tahun ajaran 2022-2023 jumlah peserta didik kami berjumlah 488 orang. Kelas rendah 240 orang dan kelas tinggi 248 orang. Untuk mata pelajaran di kelas rendah itu ada 7 dan kelas tinggi ada 8. Nah, untuk asesmen kelas rendah butuh kertas 3 lembar. 2 lembar untuk lembar soal, 1 lembar untuk lembar jawaban. Untuk kelas tinggi butuh kertas 4 lembar, 3 lembar untuk lembaran soal, 1 lembar untuk lembar jawaban, dan untuk dana fotokopinya 1 lembar Rp300. Jadi kelas rendah 240 dikali 7 dikali 3 menjadi 5.040 lembar dikali Rp300 menjadi Rp1.512.000. Untuk kelas tinggi, jumlah peserta didik 248 dikali 8 dikali 4 sama dengan 7.936 dikalikan dengan Rp300 menjadi Rp2.380.300. Nah, jadi dana yang dibutuhkan 1.512.000 ditambah 2.380.300 menjadi 3.892.800. Nah, dengan menghabiskan dana 3.892.800 untuk sekali asesmen, maka saya sebagai kepala sekolah berpikir bagaimana mensiasati agar sekolah tidak lagi mengeluarkan dana yang banyak. Karena setelah asesmen selesai, kertas akan terbuang dengan percuma. Dengan melihat keadaan real sekolah kami, maka saya merencanakan solusi yaitu asesmen dengan menggunakan Chromebook atau gadget dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, dengan yang saya rencanakan, solusi maka tersebut, langkah yang saya ambil adalah awal yang pertama mengadakan pertemuan dengan pengurus komite. Mengadakan pertemuan dengan pengurus komite. Dalam pertemuan ini, yang mana saya ketua komite sangat saya bagaimana sekolah kita ini tidak lagi dengan membuang dana dengan percuma. Saya rencanakan. Nah, di sini maka langkah yang saya ambil dengan baik. Pertama, mengadakan pertemuan dengan pengurus komite seluruh pendidik di sini dan dalam pertemuan ini untuk ketua bagaimana kedepannya sekolah kita ini tidak lagi solusi yang kehilangan dana dengan percuma. Maka langkah yang saya ambil adalah setelah pertama mengadakan pertemuan dengan pengurus komite dan mendapatkan satu kata mufakat. Di sini dalam pertemuan ini dengan seluruh orang tua sangat atau wali murid. Untuk mewujudkan apa yang kami mimpikan tidaklah mudah. Karena ada beberapa tantangan yang kami temukan. Yang pertama, sebagian kecil guru belum mampu menggunakan IT. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana sekolah kami. Kemudian ada orang tua tidak mengizinkan anaknya membawa HP. Keempat, kurangnya jaringan internet. Kemudian sebagian besar murid belum bisa menggunakan IT. Nah, untuk solusi dari tantangan tersebut, yang pertama, untuk guru yang belum mampu menggunakan IT, kami mengadakan IHT dan tutor sebaya. Karena dari guru kami 26 orang, hanya
3 orang yang belum mampu menggunakan IT. Nah, di sini kami menggunakan tutor sebaya. Nah, di sini tidak terlalu berat karena sebagian kecil guru kami yang belum mampu mengaplikasikan IT tersebut. Kemudian untuk kurangnya sarana prasarana, kami menganggarkan pembelian laptop dan proyektor dari dana Boskin dan BOS reguler. Karena alhamdulillah sekolah kami salah satu sekolah penggerak angkatan 2, makanya kami bisa membeli peralatan misalnya menambah jaringan internet dengan dana Boskin. Kemudian bagi wali murid yang tidak mengizinkan anak membawa HP, sini kami mengadakan rapat dan memberikan pengertian kepada orang tua. Alhamdulillah guru, semua wali murid alhamdulillah mengizinkan dan menyokong apa yang kami programkan. Kemudian untuk kurangnya jaringan internet, kami menambah jaringan internet. Kami menggunakan dengan menambah wifi, kemudian kami membeli Orbit agar tidak ada kendala baik dalam pembelajaran maupun pelaksanaan asesmen. Kemudian untuk siswa yang belum bisa menggunakan IT, itu kita serahkan kepada guru kelas masing-masing, sehingga anak tidak lagi ragu-ragu dalam menggunakan HP-nya untuk mengerjakan asesmen di akhir semester. Kemudian dari hasil pertemuan kami baik dengan komite, guru dan orang tua, nah mendapat hasil keputusan kami yaitu pada tahun ajaran 2022-2023 sudah mulai melaksanakan asesmen dengan menggunakan HP kecuali kelas 1. Tapi untuk semester 2, kelas 1 sudah menggunakan HP dalam melaksanakan asesmen. Kemudian aplikasi yang kami pakai adalah Quizizz. Karena benar untuk aplikasi penilaian seperti Google Form juga bisa, kemudian Kahoot juga bisa. Dan untuk kali ini kami khusus menggunakan Quizizz dulu. Kemudian bagi peserta didik yang tidak punya HP dapat menggunakan Chromebook atau dipinjamkan HP guru. Nah, dengan kegiatan kami ini itu dapat kita ambil kesimpulan sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, memudahkan bagi guru dalam mengoreksi dan merekap nilai. Kemudian, membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat. Kemudian, siswa merasa senang dan lebih bersemangat. Kemudian, kurangnya kegiatan mencontek pada anak. Kemudian, bisa meminimalisir pembiayaan sekolah. Di sini dapat kami jelaskan sedikit. Untuk siswa atau peserta didik kami yang membawa HP khusus untuk hari asesmen tersebut, siswa pagi-pagi membawa HP ke sekolah. Sesampai di sekolah, siswa akan memberikan HP kepada guru, dikumpulkan dulu. Kemudian pas pelaksanaan, HP diserahkan kembali kepada siswa. Kemudian setelah selesai asesmen, HP kembali dikumpulkan. Nah, sampai siswa kami pulang. Baik Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi rapat kami dengan Dewan Guru, menyampaikan awal kami menyampaikan apa yang sudah kita rencanakan. Ini pertemuan kami dengan rapat dengan komite, pengurus komite. Alhamdulillah beliau menyambut dengan positif. Ini kegiatan kami dengan wali murid. Dengan antusiasnya wali murid kami, awalnya beliau tidak setuju, namun setelah diberi pengertian baik oleh kami maupun oleh ketua komite, alhamdulillah wali murid kami semuanya, hampir semuanya menyetujuinya. Nah, ini kegiatan kami bersama guru dalam mengajarkan aplikasi Quizizz. Kemudian ini juga pelatihan Quizizz-nya kami mengadakan 3 kali pertemuan sampai guru-guru kami benar-benar mampu melaksanakan
eh, mengaplikasikan aplikasi Quizizz tersebut. Nah, ini ini kegiatan siswa kami sedang asesmen sumatif. Ini adalah dokumentasi asesmen sumatif pada kelas rendah. Di sini kita bisa melihat siswa tekun, tidak ada mengganggu temannya, mereka tidak bisa lagi mencontek kepada teman sebelahnya. Setelah kita melaksanakan beberapa kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sampai sekarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, UPT SDN 01 Kota Baru merupakan salah satu sekolah penggerak, maka kita harus lebih dari sekolah yang lain. Pertama, kita diberi dana oleh pemerintah, maka kita harus menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Kedua, kita diberi workshop pelatihan oleh pemerintah, maka kita dapat mengembangkannya di sekolah kita dan juga mengimbaskannya kepada sekolah tetangga. Kedua, pendidikan mengikuti perkembangan zaman. Maka kita harus bagaimana perkembangan sekarang, kita harus mengikutinya supaya kita tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, pendidik juga mempelajari aplikasi lain, bukan hanya Quizizz saja, tetapi juga seperti Canva, Google Form, Kahoot, Wordwall, dan lain-lain. Keempat, kepala sekolah memotivasi dan memfasilitasi dalam menggali potensi dirinya. Yang kelima, dengan sekolah kita semakin baik, maka sekolah kita akan semakin diminati oleh masyarakat. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk praktek baik kali ini, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah yang kami lakukan. Alhamdulillah banyak manfaatnya. Semoga Pak Ibu tertarik dan juga melakukannya seperti kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.